Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Anak-anak, hari ini kita belajar tentang fikih yang akan kita bahas, yaitu mengenai sedekah. Siapa yang sudah mendengar mengenai sedekah? Bu, sedekah itu sama dengan berbagi kan, Bu? Kita berbagi kepada orang yang lebih memerlukan dengan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Nah, betul sekali ya anak-anak. Alhamdulillah semuanya sudah mengerti ya. Baiklah, langsung saja Ibu akan menjelaskan. Apa itu sedekah? Apa saja makam sedekah? Dan bagaimana dalil mengenai sedekah? Pengertian sedekah. Sedekah adalah pemberian sesuatu secara sukarela dan ikhlas kepada orang yang membutuhkan, dengan tujuan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala. Sedekah bukan hanya bentuk harta, tetapi juga mencakup segala bentuk kebaikan yang dapat memberikan manfaat bagi sesama. Beberapa ulama juga mengungkapkan perihal pengertian sedekah. 1. Imam Nawawi. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', sedekah adalah memberikan sesuatu yang bersifat sunnah, tidak wajib kepada orang yang membutuhkan, demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, sedekah adalah pemberian sukarela, bukan zakat wajib yang dilakukan dengan tujuan ibadah. Kedua, Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah menjelaskan, sedekah adalah pemberian yang dilakukan seorang muslim dengan tujuan mencari pahala dari Allah tanpa adanya kewajiban zakat. Menurutnya, sedekah adalah bentuk keikhlasan dalam memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Ketiga, Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyatakan, sedekah adalah pemberian kepada orang lain semata-mata karena Allah, baik dalam bentuk harta, tenaga, atau bahkan senyuman. Ia menekankan bahwa sedekah tidak terbatas pada materi, tetapi bisa juga dalam bentuk non-materi, seperti nasihat yang baik, senyuman, atau bantuan fisik. Keempat, Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Fiqh Az-Zakah, Al-Qaradawi menjelaskan, sedekah adalah segala bentuk pemberian yang dilakukan secara sukarela oleh seorang muslim kepada pihak yang membutuhkan, baik dalam bentuk materi maupun non-materi, dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Ibu lanjut, apa ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu, jika kita menolong seseorang, tetapi bukan dengan nominal, tetapi kita membantu dengan tenaga itu, termasuk sedekah ya, Bu? Nah, betul. Tidak apa-apa jika kita ingin bersedekah, tetapi bukan dengan nominal. Kita bisa bersedekah atau mengamalkan tenaga itu sudah cukup baik. Nah, dari pertanyaan tadi itu, termasuk salah satu macam-macam sedekah. Baik, selanjutnya, Ibu akan jelaskan makam sedekah. Macam-macam sedekah. 1. Sedekah harta materi. Sedekah yang berupa pemberian barang atau uang kepada yang membutuhkan. Contoh, memberikan uang kepada fakir miskin, menyumbang ke masjid atau pembangunan sekolah, menyediakan makanan untuk anak yatim, menyumbangkan pakaian layak pakai, membantu korban bencana dengan logistik. Kedua, sedekah non-materi amal non-harta. Sedekah yang tidak melibatkan uang atau barang, tapi tetap bernilai ibadah. Contoh, senyuman kepada sesama senyummu, kepada saudaramu, adalah sedekah. Hatar, Tirmizi, memberi nasihat baik, membantu orang tua menyeberang jalan, mengangkat barang bawaan orang lain, memberi maaf kepada orang yang bersalah. Ketiga, sedekah tenaga atau fisik, menggunakan tenaga untuk membantu orang lain demi kebaikan. Contoh, membantu membangun rumah warga miskin, ikut kerja bakti di lingkungan, menjadi relawan kemanusiaan, mengajar ngaji secara sukarela. Keempat, sedekah ilmu, berbagi pengetahuan yang bermanfaat, dan membawa kebaikan. Contoh, mengajar tanpa dibayar, menulis buku atau artikel yang bermanfaat, membuat konten edukatif Islami di media sosial, mengingatkan teman untuk salat tepat waktu. Kelima, sedekah doa, mendoakan orang lain dengan tulus, tanpa sepengetahuan mereka. Contoh, mendoakan orang tua, sahabat, atau guru, mendoakan orang sakit agar cepat sembuh, mendoakan kebaikan bagi orang yang berbuat baik. Keenam, sedekah waktu, menyisihkan waktu untuk membantu atau menemani orang lain. Contoh, menjenguk orang sakit, mendengarkan curhat teman yang sedang sedih, menjadi pendamping lansia. Ketujuh, sedekah jariah, pemberian yang manfaatnya terus mengalir, walau pemberinya sudah meninggal. Contoh, membangun sumur air, menyumbang mushaf Al-Quran, mendirikan masjid atau sekolah, menanam pohon di tempat umum. Baiklah anak-anak, langsung saja Ibu akan membahas mengenai dalil sedekah. Dalil tentang sedekah dapat ditemukan baik dalam Al-Quran maupun hadis.
Beberapa contoh dalil yang menunjukkan keutamaan dan perintah bersedekah adalah Surah Al-Baqarah ayat 261, Surah Al-Hadid ayat 18, dan beberapa hadis yang menjelaskan bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta dan bahkan dapat melipat gandakan rezeki. Ketiga, di bawah sedekah ini tenaga adalah atau dalil fisik, mengenai menggunakan tenaga yang tertulis untuk dalam membantu orang Al-Quran lain Surah demi Al-Baqarah kebaikan. ayat Contoh, 271, membantu membangun rumah yang warga artinya, miskin. jika Untuk kamu pejabat di menampakkan lingkungan, sedekah-sedekahmu, menjadi relawan maka kemanusiaan, itu adalah baik mengajar sekali. ngaji Dan secara jika sukarela. kamu menyembunyikannya, dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan terdapat pula hadis mengenai sedekah, yang artinya, dan sedekah akan memadamkan kesalahan. Sebagaimana air memadamkan api Hatir At-Tirmizi, nomor 613. Har. Ahmad, nomor 15284. Baiklah anak-anak, dari penjelasan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada, Bu. Alhamdulillah, saya dan teman-teman sudah paham. Alhamdulillah, anak-anak semua, jika sudah paham, baiklah. Jika sudah paham semua, materi hari ini cukup kita bahas sampai di sini dulu. Silahkan semuanya mengemaskan buku dan bersiap untuk pulang.